Nasib anak Syahrul Yassin Limpo yang ikut minta uang ke Kementanri. Nasib anak ex-Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, Indira Cunda Tita Syahrul disorot. Sama dengan sang ayah, Tita yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem ini juga turut meminta dana ke Kementanri untuk kebutuhan pribadinya. Mengetahui hal tersebut, Partai Nasdem sejauh ini masih enggan bersikap apapun lantaran persidangan masih berjalan. Dikatakan Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem Hermawi Taslim, pihaknya akan mengambil sikap terhadap Putri SYL itu setelah persidangan selesai. Jadi kita tunggu saja proses persidangan selesai, baru nanti kita bersikap, kata Hermawi saat dimintai tanggapannya, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Mengenai apa keputusan yang akan diambil Nasdem nanti, Hermawi juga enggan membeberkan hal tersebut. Kita, Nasdem, belum menyentuh perkara itu karena masih proses sidang. Tidak elok mengomentari sidang yang sedang berlangsung, kata Hermawi. Berikut aliran uang dari Kementan untuk Tita Syahrul, beli sound system 21 juta. Stem cell 200 juta. Reimburse belanjaan baju di mall 10 juta. Biaya sewa kantin 1,8 juta per bulan. Beli mobil 500 juta pakai duit patungan Dirjen Kementan. Beli skincare 50 juta. Anak SYL dipastikan akan hadir di sidang sebelumnya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memastikan akan menghadirkan dua anak SYL ke persidangan. Dua anak SYL dimaksud yakni Tita Syahrul dan Kemal Redindo Syahrul Putra. Keduanya disebut dalam sidang turut menerima aliran uang Kementan dalam kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa sang ayah. Jaksa pasti akan mengkonfirmasinya di depan majelis hakim, kata juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Ali mengatakan, pemanggilan dua anak SYL tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, saat ini jaksa KPK masih menyelesaikan pemeriksaan saksi yang sudah terjadwal lebih dulu. Waktunya nanti setelah fokus pemeriksaan terhadap para saksi yang sudah diagendakan pada timeline persidangan yang dibuat tim jaksa, katanya. Adapun berikut aliran uang dari Kementan untuk Redindo, biaya aksesoris mobil 111 juta. Biaya renovasi kamar 200 juta. Sebagaimana diketahui, persidangan ini menyeret SYL sebagai terdakwa bersama dua anak buahnya, yakni ex-direktur alat dan mesin Kementan, Muhammad Hatta dan ex-sekretaris jenderal, Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono. Dalam perkara ini, jaksa KPK telah mendakwa SYL menerima gratifikasi 44,5 miliar, yang diperoleh selama periode 2020 hingga 2023. Jadi pegawai titipan SYL di Kementan, Nayunda Nabila jarang kerja. Mantan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, menitipkan penyanyi dangdut Nayunda Nabila sebagai pegawai honorer di Kementan. Hal ini diungkap oleh mantan Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian, Wisnu Haryana. Ia bersaksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa SYL, Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagiono dan Direktur Kementan nonaktif M. Hatta di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Namun, Nayunda ternyata jarang ngantor meski digaji jutaan per bulan. Mulanya, jaksa bertanya soal ada tidaknya pegawai honorer yang dititipkan SYL di Kementan. Saksi tahu yang bernama, ada pegawai Kementan honorer yang juga dititipkan oleh Pak Yassin Limpo maupun keluarganya di Kementan, tanya jaksa. Oh, ada Pak, jawab Wisnu. Siapa? Tanya jaksa. Kalau nggak salah atas nama Nayunda, pada waktu itu, jawab Wisnu. Wisnu mengatakan Kementan hanya menggaji Nayunda selama setahun dan kemudian diberhentikan karena tak pernah lagi ke kantor. Dia mengatakan gaji Nayunda 4,3 juta rupiah per bulan. Sebelum saya lanjutkan Nayunda ini sepengetahuan saksi siapa dia? Profesi sebelumnya siapa? Tanya jaksa. Pada waktu di karantina kita tidak tahu Pak. Baru belakangan kita tahu itu setelah belakangan. Karena Nayunda ini pada waktu itu di karantina hanya sekitar 1 tahun kita menghonor karena memang tidak pernah ke kantor dia. Terus tahun berikutnya sudah kita hentikan Pak, jawab Wisnu. Berapa kalau dia menerima per bulan ini? Tanya jaksa. Kalau honornya per bulan itu Rp4.300.000, 4,3 juta rupiah, jawab Wisnu. Dia mengatakan Nayunda cuma 2 kali datang ke kantor.
Dia mengatakan Nayunda ditempatkan sebagai honorer Kementan yang seolah bertugas di bagian protokoler. Pernah masuk, Pak. Pernah masuk, 2 kali kalau nggak salah. Pernah masuk 2 kali, ujarnya. Tugasnya apa itu sampai dikasih uang juga itu? Tanya jaksa. Sebetulnya, kalau tugas-tugasnya ada di bagian umum dia, Pak, di protokol juga ya, protokoler juga, ucap Wisnu. Awalnya, disebutkan bahwa Nayunda merupakan titipan SYL sebagai pegawai honorer di Kementan. Namun, ternyata penyanyi jebolan Rising Star Indonesia Dangdut itu bertugas sebagai asisten anak SYL yang merupakan anggota DPR RI fraksi Nasdem, Indira Cundatita. Pada waktu itu Sekjen Kementan menitip atas nama itu. Terus yang bersangkutan saya panggil dan tanya, ini mau bekerja di mana? Katanya, saya diminta untuk dampingi Bu Tita, kata Wisnu. Jaksa kemudian membacakan berita acara pemeriksaan, BAP, milik Wisnu yang menerangkan bahwa Nayunda menerima honor 4,3 juta rupiah sebagai asisten Tita. Namun, pada akhirnya honornya dihentikan karena Nayunda tak pernah berkantor di Kementan. Karena yang bersangkutan tidak pernah datang selama 1 tahun di 2021, akhirnya yang bersangkutan saya keluarkan dari daftar tenaga kontrak honorer. Saya sempat ditegur oleh Kasdi, mantan Sekjen Kementan, karena saya mengeluarkan nama Nayunda Nabila Nisrina dari daftar tenaga kontrak honorer. Ndak ingat kejadiannya? Tanya jaksa penuntut umum KPK. Kalau tidak salah pada waktu itu memang Pak Kasdi sempat bertanya, oh ini sudah tidak dikarantina? Iya, sudah saya keluarkan, Pak, karena memang beliau tidak pernah masuk, ujar Wisnu menceritakan percakapannya dengan Kasdi saat Nayunda tak diberi honor lagi. Jadi, Nayunda bekerja sebagai asisten Tita, tapi digaji sebagai honorer di Kementan senilai 4,3 juta rupiah. Jaksa pun kembali mempertanyakan kejanggalan, bagaimana seorang asisten digaji Kementan, padahal majikannya bukan pegawai di instansi tersebut. Tugasnya apa itu sampai dikasih uang juga, cecar jaksa. Sebetulnya kalau tugas-tugasnya ada di bagian umum dia Pak, di protokol juga ya, protokoler, imbuh Wisnu. Tapi, katanya ajudannya Bu Tita. Bu Titanya memang berkantor di Kementan, tanya jaksa heran. Tidak, kata Wisnu. Wisnu mengatakan, pemberian honor untuk Nayunda itu atas perintah Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, Kementan, Ali Jamil Harahap, tadi kan disebut dia akan menjadi ajudan Bu Tita. Lah Bu Tita kaitannya dengan Barantan apa kok bisa ajudannya Bu Tita menerima honor dari Barantan? Itu permintaan siapa itu? Tanya jaksa. Ya arahan, waktu itu arahan Pak Ali Jamil, jawab Wisnu. Sosok Nayunda Nabila Nisrinah, penyanyi kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, diketahui terseret di kasus ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sang biduan disebut-sebut dapat saweran 50 hingga 100 juta rupiah dari sang menteri. Nama Nayunda Ayu kelahiran 8 Juni 1991 itu disebut dalam sidang lanjutan terdakwa SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sang biduan disebut-sebut dapat saweran 50 hingga 100 juta rupiah. Dalam persidangan Syahrul Yassin Limpo, nama Nayunda ikut disebut oleh pejabat fungsional barang jasa rumah tangga Kementan Arief Sopian. Arief menuturkan penggunaan anggaran Kementan dipakai untuk kepentingan hiburan bagi SYL. Adapun hiburan yang dimaksud yaitu menyawer seorang penyanyi dangdut bernama Nayunda Nabila Nisrinah. Awalnya jaksa mempertanyakan pengeluaran Kementan dengan nama entertainment. Lantas Arief menjawab bahwa uang tersebut merupakan pengeluaran untuk penyanyi atau biduan dangdut yang diundang saat acara yang digelar oleh SYL. Arief menuturkan saweran itu mencapai 50 hingga 100 juta rupiah. Lantas, jaksa menyebut salah satu nama yang tercantum dalam hasil pemeriksaan yaitu seorang penyanyi bernama Nayunda. Arief pun menuturkan pembayaran dari Kementan memang untuk saweran bagi penyanyi bernama Nayunda tersebut. Ia mengatakan Nayunda hanya sekali diundang sebagai penyanyi saat acara yang digelar oleh SYL. Sebelumnya, Nayunda pernah dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat kader Nasdem tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta pada Kamis 30 November 2023 lalu. Ali menjelaskan Nayunda menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan dan saat itu Ali belum membeberkan keterangan lebih lanjut mengenai alasan pemeriksaan terhadap Nayunda. Untuk diketahui, nama Ayunda mulai dikenal luas setelah meraih Golden Ticket Indonesian Idol tahun 2012 dan menjadi pemenang kedua alias runner-up di Rising Star Indonesia Dangdut pada tahun 2021.